Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nafani. Saya dari kelas 05 SAKP 010. Di sini saya ingin mempersembahkan video wawancara saya untuk memenuhi tugas komunikasi bisnis. Silakan disimak. Selamat pagi. Perkenalkan diri saya. Baik, selamat pagi. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Nafani. Saya merupakan lulusan dari S1 akuntansi dari Universitas Pamulang. Selama kuliah, saya merupakan mahasiswa yang aktif dan mengikuti kegiatan organisasi dalam kampus. Sebelumnya saya juga pernah mengikuti magang di kantor KAP, menjadi seorang staff audit dan membantu mereka dalam melaksanakan kerjaan-kerjaan yang mungkin ini. Karena saya sebelumnya saya nggak punya perusahaan, karena saya ingin berkembang dan untuk mengembangkan kemampuan organisasi saya dan kemandirian internal dalam perusahaan. Oke, baik. Sebagai calon audit internal, menurut Anda apa sih kompetensi utama yang harus Anda miliki? Baik, menurut saya sendiri kompetensi utama yang harus kita miliki itu adalah sebuah integritas, lalu kemampuan analisis dan pemahaman untuk memahami standar dari software perusahaan. Selain itu, kemampuan komunikasi yang baik juga harus dimiliki sebagai seorang auditor, karena nantinya seorang auditor tersebut harus menyampaikan temuannya dengan secara jelas dan objektif. Oke, baik. Bagaimana Anda menghadapi situasi ketika menemukan adanya temuan audit yang sensitif ataupun menyangkut tentang kesalahan bagian lain? Baik, sebelumnya saya akan mengajukan dulu kepada data dan bidang-bidang yang dilakukan. Lalu temuan tersebut akan saya sampaikan tanpa menyinggung suatu pihak atau individu, yang mana saya akan diskusi secara profesional. Lalu saya akan fokus terhadap proses dan rekomendasi kebaikan yang harus dilakukan, dan saya juga harus bersikap objektif untuk menjaga hubungan kerja yang baik antar individu agar berjalan dengan kondusif. Oke, baik. Dari pengalaman kami selama magang, aku pasti sudah tahu kan bahwa pekerjaan audit itu memiliki deadline yang cukup ketat. Nah, bagaimana sih cara kamu untuk mempersiapkan saat menghadapi beberapa tugas dalam waktu sekaligus? Baik, sebelumnya saya sendiri memiliki metode yang baik, di mana saya akan menentukan skala prioritas berdasarkan tingkat risiko dan batas waktu. Yang mana nanti saya akan menyelesaikan pekerjaan saya dimulai dari risiko yang paling urgent, dan juga nanti akan berlanjut ke risiko yang paling rendah. Lalu jika ada hambatan, saya akan mencoba mengkomunikasikannya atau berdiskusi dengan tim saya agar pekerjaan tersebut tetap berjalan dengan sesuai rencana audit. Oke, baik. Selain dari pengalaman selama magang, apakah ada pengalaman lain selama kuliah yang terkait dengan audit ini? Sebelumnya saya untuk perkuliahan saya hanya mengikuti organisasi dalam kampus, tetapi saya memiliki banyak pengalaman dari hasil magang saya, di mana waktu magang saya pernah membantu tim audit untuk melakukan temuan audit, dan juga saya membuat ilustrasi yang sederhana, melakukan bentuk SOP 6, dan juga saya menyiapkan dokumen-dokumen penting untuk membantu proses pemeriksaan. Dan dari situ saya belajar penting bagaimana pentingnya cross check dari sebuah data. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir ya, mengapa Anda tertarik untuk bekerja sebagai auditor di PT Kerjaya Finance? Sebelumnya saya tertarik dengan perusahaan ini karena saya memiliki pengetahuan tentang perusahaan ini, yaitu karena perusahaan ini memiliki struktur pengendalian yang jelas dan kuat, serta memiliki ruang berkembang yang sangat besar. Saya sendiri berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas pengendalian pembayaran perusahaan, sekaligus memperdalam pengalaman audit di industri perusahaan ini. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Apakah mungkin Mbak Najwa ingin bertanya terkait pekerjaan? Baik, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ingin bertanya, apakah setelah saya diterima, saya akan mendapatkan proses training untuk sebelumnya mengarah ke pekerjaan saya? Oke, baik. Sesuai dengan aturan di perusahaan kami memiliki 3 bulan waktu training untuk karyawan-karyawan baru. Jadi tidak perlu khawatir untuk menentukan ataupun mengetahui ide-ide
kesamaan kami. Baik, Itu saja. Apakah sudah menjawab? baik, sudah terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Setelah sesi terakhir, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh Mbak Dewi? Oke, setelah sesi pertanyaan terakhir ini, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh Mbak Dewi? Baik, terima kasih atas kesempatan yang bertanya. Saya ingin bertanya, apakah jika saya sudah diterima di perusahaan ini, saya akan mendapatkan sesi training dulu sebelum saya melakukan job saya? Oke, baik. Di perusahaan kami ada masa training selama 3 bulan untuk menentukan job desk pekerjaan dan kedua. Dan itu juga akan dipandu oleh mentornya nanti. Jadi Mbak Nadia tidak perlu khawatir apakah nanti berjalan sendiri ataupun mentor pasti kami akan memberikan mentor dan juga masa training. Apabila jawabannya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sangat jelas dan bukti. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya dan juga sudah hadir di sesi wawancara ini. Semoga kedepannya mendapatkan informasi yang terbaik. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya.